Ke Pak Iwan. Saya mau izin Pak ya. Oh ya, silakan Pak. Kalau dari saya, pertama tadi pertanyaannya apa yang mengesankan? Yang paling mengesankan buat saya adalah Komisi Informasi berani memilih saya menjadi informan ahli. Karena saya termasuk LSM aktivis yang keras mengkritik pemerintah. Saya tahun lalu memegang 5 SK gubernur. Tahun ini saya pegang 3 SK gubernur dan tidak ada satupun yang dapat insentif. Jadi saya gunakan tugas saya karena diberi tugas oleh gubernur gitu kan. Saya gunakan tugas saya dengan sebaik-baiknya dan ya banyak kritik yang saya lakukan karena kritik itu penting. Karena niat saya membangun Bali. Jadi tentu saya apresiasi pada Komisi Informasi dengan segala keterbatasannya berupaya secara optimal menjalankan tugasnya dan itu buat saya mengesankan, termasuk melibatkan saya dalam proses ini. Dan harapannya tentu karena Komisi Informasi ini baik di daerah maupun di pusat ini kan adalah bagian dari sosok pemerintah. Masyarakat melihatnya kan komisi ini adalah pemerintah, sehingga kemudian menjadi bagian dari upaya untuk membangun public trust. Bagaimana masyarakat itu kepercayaannya terhadap pemerintah itu terbangun day to day dari hari ke hari ke depan itu semakin kuat. Dan hari ini artinya kan posisinya penting banget gitu. Dan kita tahu bagaimana political will-nya tidak sehebat itu. Tidak seperti yang kita harapkan dengan keterbukaan informasi publik ini yang umurnya sudah 16 tahun dari tahun 2008. Kalau manusia itu udah boleh punya KTP itu namanya di SIM, udah menjelang dewasa gitu. Tapi kemajuannya kan progresnya relatif lambat kalau kita bicara tentang keterbukaan informasi publik. Kalau saya sebagai LSM, kritik saya adalah pemerintah tidak serius mau mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena banyak kepentingan politik bisa dilakukan ketika masyarakat tidak mendapat literasi, tidak mendapat cukup informasi yang baik. Di situ memang dalam konteks politik, apa yang terjadi di daerah dalam konteks keterbukaan informasi itu kayaknya bercermin ke pusat. Karena ini kan ya secara struktural top down, bicara undang-undang sampai ke bawah, tapi di dalamnya adalah ada unsur mentalitas yang terbangun dari apa yang kita lihat di pusat, sehingga tentu saya tahu bagaimana tantangannya begitu besar keterbukaan informasi ini. Dan harapan saya lewat dan saya sampaikan pada saat KI Bali melakukan FGD sebelumnya itu pada saat kami berproses melakukan FGD, saya sampaikan saya berharap saya tidak hanya dilibatkan untuk menghasilkan indeks, karena indeks hanyalah angka. Walaupun di dalam angka itu ada apa isinya, tapi bagaimana ini sebuah proses bersama untuk kemudian KI itu lebih inklusif, melibatkan sebanyak-banyaknya pihak di Bali, karena semua punya kepentingan terhadap data dan informasi, tidak ada yang tidak. Sehingga peran KI kita harapkan, kita ingin dukung banget gitu. Kalau dukungan pemerintah masih kecil itu ya ini dari luar barisannya banyak nih, ingin mendukung. Nah ini yang perlu dioptimalkan. Sehingga harapannya tentu keterbukaan informasi publik di Bali itu antara indeks dengan faktanya itu 11-12. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi memang itulah yang diharapkan ya. Jadi indeks ini bisa menjadi acuan kerja-kerja apa yang perlu dilakukan ke depan. Baik, berikutnya Pak Dewa. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi kalau ditanya hal yang paling mengesankan dalam proses keterbukaan informasi ini ya. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Satria itu ya, adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini sudah diikuti dengan Perda di Kabupaten Kota, bahkan di provinsi sudah ada.
Nah, namun pergub kemudian diikuti di kabupaten kota juga sudah ada, dan kemudian terbentuk PPID di kabupaten kota, bahkan di desa sudah diupayakan. Nah, namun hal yang ingin saya dari kemajuan dari apa yang dilakukan ini tidak hanya mengikuti pembuatan aturan saja, tetapi harus diikuti dengan pemahaman terhadap aturan yang dibuat itu, sehingga seperti apa yang diharapkan oleh Pak Iwan tadi, jadi 11-12 gitu. Jadi ketika kita bicara aturan ada, pelaksanaan juga harus sesuai. Jangan sampai aturan ada namun pelaksanaannya masih seperti yang dulu gitu. Jadi sifatnya priai dan sebagainya gitu ya. Jadi kita harapkan ke depan dengan adanya aturan dan adanya kelengkapan yang di bawah itu, kita harapkan juga pelaksanaannya juga sama baik. Jadi indeksnya bagus, pelaksanaannya mendukung. Baik, terima kasih Pak Dewa. Kita langsung saja ke Pak Ketut Adi Siprisna. Baik, terima kasih Pak Pran. Jadi yang berkesan dalam pertemuan ini, mungkin saya cerita sedikit Pak Pran. Awal 2021 Pak Agus sama Pak Dewa sempat mengundang saya untuk bertemu ketika itu, menyampaikan bahwa KKI Bali itu memiliki permasalahan anggaran, SDM dan lain sebagainya. Nah, saya basic di dunia usaha bidang digital. Ketika itu ini salah satu bentuk komitmen saya dalam keterbukaan informasi publik. Nah, jadi saya buatkan website untuk KKI Bali waktu itu dengan Pak Ketua waktu itu Pak Dewa. Jadi harapannya adalah karena memang semangatnya beliau berdua itu sangat luar biasa Pak. Jadi kita dukung dengan pembuatan website ketika itu. Jadi terima kasih juga untuk acara ini menambah kekayaan perspektif kita semua dari sudut pandang berbagai informan ahli. Nah, mungkin di sini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah mengenai keberlanjutan data. Nah, ini tahun politik saat ini, tahun 2024 ini, kebetulan saya suka lumayan di data, terutama dalam hal infografis Pak. Nah, saya melihat memang badan publik, salah satunya KPU ya, saat ini kan membuka datanya itu DPT dalam bentuk infografis. Cuma beberapa badan publik lain KPU tidak seperti itu. Bahkan mekanismenya harus melalui PPID. Padahal salah satu KPU membukanya dalam infografis di media sosial. Nah, apa bedanya dengan KPU yang lain kan gitu Pak? Kenapa harus melalui PPID? Nah, artinya secara tahapan maksudnya mekanismenya. Kalau memang bisa dibuka secara infografis di media sosial, alangkah baiknya. Kemudian yang kedua adalah penyajiannya secara komprehensif. Tadi disampaikan sama Pak Ari mengenai disabilitas ya. Nah, itu secara umum, secara komprehensif data itu disajikan agar bisa dikonsumsi dan dipahami oleh masyarakat yang yang seperti disampaikan tadi. Kemudian yang ketiga adalah mengenai penegasan dari KKI menyampaikan ada 6 sengketa itu. Nah, penegasan saya salah satu juga yang tadi disampaikan mengenai BPN Pak. Saya mengalami sendiri ada case juga yang sama, kurang lebih sama, dan kami dan kebetulan ini atas nama warga Pak ya, itu mengajukan permohonan warta Pak. Nah, ini dibolak-balik pada akhirnya datanya rusak, dokumennya hilang, rusak lah bahasanya. Nah, barangkali ini bisa ada penegasan lah dari badan publik seperti apa sih mekanismenya, karena dengan begini kan pemohon itu menjadi agak ini ya untuk melaporkan itu. Kira-kira seperti itu Pak. Terima kasih. Baik.